Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Saudaraku, kita melihat bahwa di akhir November 2025 terjadi bencana banjir yang sangat besar di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Kita melihat hal ini bukan hanya tentang Tuhan yang sedang menghukum, tetapi bagaimana bencana itu terjadi karena manusia yang juga melakukan kesalahan dalam memelihara alam ini. Oleh karena itu, di dalam Noto Jiwo kita akan mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana memelihara ciptaannya menurut pandangan iman Kristen. Mari kita saksikan yang akan disampaikan oleh Bapak Tumadi sebagai penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Salam sejahtera bagi kita semua. Bayangkan saudara-saudara, jika anak cucu kita bertanya, mengapa sungai sekarang sudah tidak seperti dulu lagi? Mengapa hutan menjadi gundul? Dan mengapa sekarang binatang-binatang kecil di sungai hilang karena diracun orang? Pohon-pohon besar dipotong untuk kepentingan manusia, untuk mebeler dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bukan karena perubahan hutan atau alam, tetapi ini hubungannya dengan iman kita sebagai manusia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penciptanya, pasti kita sebagai seorang iman, kita akan memeliharanya. Saudara, ekoteologi adalah refleksi iman Kristen tentang hubungan antara Allah, manusia, dan ciptaannya. Dalam kekristenan, alam bukan sekedar sumber daya, tetapi ciptaan Allah yang baik dan berharga. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya, sejak awal bumi ini adalah karya yang baik dan di mata Tuhan. Seringkali manusia menyalahartikan bahwa manusia itu berkuasa atas bumi. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Kata kuncinya bukan hanya mengusahakan, tetapi juga memelihara taman itu. Berkuasa bukan berarti mengeksploitasi. Berkuasa berarti bertanggung jawab atas alam itu. Dalam iman Kristen, manusia adalah penata layanan, bukan pemilik bumi itu. Pemilik sejati adalah Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa alam itu untuk dipelihara, bukan untuk dirusak. Sesuai dengan firman bahwa kita bukan menjadi penguasa, tetapi kita harus menjadi pemelihara alam itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Taman Eden itu, bukan hubungan manusia dengan Tuhan saja yang rusak, tetapi alam juga rusak. Dalam surat Roma 8 ayat 22 dikatakan bahwa seluruh makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit. Bukan sakit bersalin sampai sekarang, tetapi hewan juga diremukkan kepalanya. Kerusakan lingkungan, pencemaran, krisis iklim, semua ini menunjukkan bahwa ciptaan turut merasakan dampak dosa dari perbuatan manusia itu. Ekoteologi mengingatkan kita bahwa pertobatan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak
pada cara kita memperlakukan bumi dan sekitarnya. Ekoteologi bukan hanya teori, tetapi tindakan nyata kita kepada alam. Contoh yang pertama, mengurangi sampah plastik. Yang kedua, menghemat listrik, menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, tidak membuang sampah di sembarangan. Dan kita harus menanam, merawat pohon di sekitar kita, tidak memotong, memangkas menjadi gundul. Dan yang terakhir, kita harus mengajarkan generasi muda mencintai Tuhan dan ciptaannya. Merawat bumi adalah wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Itulah uraian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Tumati dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kiranya bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Salam Aditya Karya Mahatma Yudha.